Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita, mendudukkan kita di hari-hari menjelang akhir dari bulan Ramadan yang mulia. Semoga apa yang berlalu dari kita, dari mulai ibadah, dari puasa, dari salat tarawih, sedekah dan lain sebagainya, mugi-mugi diterima sama Allah ta'ala, menjadi penyebab kita diampunkan dosa kita, menjadi penyebab kita diangkat derajatnya sama Allah ta'ala, menjadikan hari-hari kita ke depannya menjadi hari-hari yang lebih baik dan juga lebih indah. Dan kita minta sama Allah ta'ala yang tersisa dari Ramadan ini, semoga kita diistiqomahkan, semoga kita selalu ditaruh di tempat-tempat yang baik, semoga kita dijaga dari segala sesuatu yang buruk-buruk, baik itu zahiran atau batinan, dari perkara buruk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Semoga semuanya selalu dijaga sama Allah ta'ala. Kita, anak cucu kita, orang tua kita, semua orang yang kita sayangi, semoga selalu ada di dalam lingkaran-lingkaran kebaikan yang sama-sama mencari ridhonya Allah ta'ala. Kita masih ada di dalam bab zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu fiha bil udwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi salah satu perkara yang diizinkan sama Allah ta'ala ketika Nabi Muhammad SAW membangun masjid-masjidnya, Allah ta'ala mengizinkan untuk suara azan itu diangkat. Allah ta'ala memerintahkan Nabi untuk mengisi tempat-tempat tersebut dipenuhi dengan zikir-zikir kepadanya, baik itu dengan cara sholat ataupun juga melakukan perkara-perkara yang baik di dalamnya. Setelah itu Allah ta'ala juga menyinggung rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, para pemuda, para laki-laki. Dan kalau sudah Al-Quran mengatakan laki-laki, masuk juga di dalamnya para perempuan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah, mereka-mereka yang disibukkan dengan perdagangan, ya mereka-mereka yang disibukkan dengan pencarian nafkah, mereka-mereka yang berusaha untuk mengangkat ekonomi mereka, gak dicelatu bu sama Allah ta'ala, gak dihinakan sama Allah ta'ala, gak dianggap mereka ini wong-wong kedonyan panggah golek duwe boten. Rijalun la tulhihim tijarah wala bay'un an dzikrillah. Tapi konteksnya di sini siapa? Para pedagang-pedagang ataupun orang-orang yang bekerja tapi tidak lalai dari Allah, tapi tidak membuat mereka ini dengan pekerjaannya melupakan Allah ta'ala. Ketika datang waktu sholat, mereka cepat-cepat sholat. Ketika datang waktu panggilan-panggilan untuk melakukan kebaikan, mereka daftar pertama kali. Diajak Nabi untuk perang, daftar. Bahkan sak sembarang, ya Rasul saya berangkat, bawa kendaraan sendiri, bawa perbekalan sendiri, bawa senjata sendiri. Ada yang datang, ya Rasul saya berangkat beserta dengan 10 kendaraan, siapa aja yang naikin nanti silahkan. Termasuk yang paling terkenal adalah Sayyidina Utsman bin Affan, datang kepada Nabi Muhammad sambil mengatakan, ya Rasul saya berangkat beserta dengan 1000 ekor onta yang terpenuhi dengan perbekalannya, silahkan siapa aja yang mau naik, ya Rasul saya sedekahkan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para laki-laki di zaman itu semacam itu bu. Makanya Islam ini
naik dengan pesatnya. Makanya peradaban Islam ini hanya butuh waktu 23 tahun dari dakwahnya Nabi langsung merubah keseluruhan dari Jazirah Arab. Yang dulunya penuh dengan maksiat berubah jadi sedikit sekali tempat maksiat. Dari tempat-tempat yang penuh dengan orang mabuk-mabukan, homer dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang dengan sukarela nuangkan homer-homer mereka sambil mengatakan tubna ya Rab, kami berhenti, intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, intahaina. Ya Allah, enggak lagi-lagi minum lagi ya Allah, enggak lagi-lagi nyentuh minuman haram ini ya Allah. Cuman 23 tahun Bu. Langsung sampai dikatakan sampai seluruh penduduk Jazirah Arab itu lupa kalau dulunya mereka itu pernah menyembah berhala. Seakan-akan nyembah Allah Ta'ala itu dari dulu. Padahal perubahan itu terjadi setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang diperlukan sama orang Islam apa? Orang-orang semacam ini, pekerja keras, nyari harta, nyari dunia, tapi bukan dunia tujuan mereka, tapi tujuan mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kerja, saya nyari duit, saya ngangkat ekonomi keluarga saya, bukan tentang saya, bukan tentang keluarga saya, tapi tentang berbuat lebih banyak untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah, dari mengingat Allah Ta'ala. Setelah itu dikasih patokan lagi, wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Tanda yang paling nampak pada orang-orang tersebut, mereka enggak lalai dengan sholat, mereka enggak lalai dari zakat. Jadi sholat sama zakat ini enggak pernah terpisahkan. Orang kalau sholat ya harusnya zakat. Orang zakat kok enggak sholat, percuma yang zakatin. Sedekahnya percuma kalau dia enggak sholat. Begitu juga orang sholat kok enggak zakat. Ada yang minus, istilahnya ada yang cacat dari sholatnya hamba tersebut. Karena itu berarti dia nyambung sama Allah Ta'ala, tapi enggak memperdulikan manusia-manusia yang ada di sekitaran. Iqamis shalah wa itaiz zakah. Setelah itu pernah juga Nabi Muhammad ketika berkunjung ke salah satu salah satu suku atau salah satu desa, di situ tempatnya adalah Bani Salamah. Jadi kaum itu namanya orang-orangnya adalah para Bani Salamah. Ditanya sama Nabi, man sayyidukum? Siapa pemimpin daerah ini, siapa yang kalian tunjuk jadi istilahnya pemimpin daerah ini siapa? Maka orang-orang tersebut mengatakan Al-Jad Ibnul Qais ya Rasul. Ada satu orang lelaki pemimpin kami namanya Jad bin Qais ya Rasul. Illa annahu bakhil. Katanya orang-orang ini, katanya rakyatnya bilang sama Nabi Muhammad, dia itu orang baik ya Rasul, dia itu pemimpin yang baik. Cuman satu kurangnya, medit. Illa annahu bakhil, cuman dia itu pelit ya Rasul. Langsung Rasulullah mengatakan wa ma da'un adwa minal bukhl wasyuh. Katanya Nabi Muhammad, emangnya ada penyakit yang lebih parah daripada kebakhilan? Memangnya ada penyakit yang lebih parah daripada kekikiran? Bal sayyidukum Amr bin Jamuh. Langsung dilengserkan sama Nabi. Diganti pemimpinnya jadi Amr bin Jamuh. Katanya Nabi Muhammad, bukan saya yang ngomong loh Bu, Jadi orang pelit itu, penyakit yang paling serius yang ada di dalam diri seseorang itu ketika dia kena penyakit bakhil. Kenapa? Karena orang punya duit kok bakhil, orang punya harta kok bakhil, dia nggak ada manfaatnya untuk orang sekitar. Buat anak cucunya aja lo nggak disenangi mesti. Ibu kok medit, anaknya mesti nggak senang. Bojo kok medit, istrinya mesti nggak senang. Orang laki kok pelit, istrinya mesti nggak senang. Istrinya mesti nggak senang. Jadi orang pelit itu nggak disenangi. Ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah. Katanya Nabi, orang pelit itu dijauhin orang, dijauhin Allah, dijauhin surga. Jadi nggak ada yang senang sama orang pelit. Jadi kalau jenengan merasa di dalam diri ini masih pelit, ketahuilah jenengan ini nggak
disenengi sama orang sekitar. Nggih. Jadi kalau orang pelit karena nggak ada manfaatnya. Nggih. Orang punya duit kok pelit, nggih. Nggak loman, nggak gampang ngasih. Nggih. Maka nggak ada kebaikan di dalam diri orang tersebut dan nggak mungkin disukai. Makanya langsung dilengsarkan sama Nabi. Nggih, ini pemimpin kayak gini nggak mungkin disukai. Pemimpin kayak gini nggak mungkin bisa merubah banyak. Nggih, pemimpin seperti ini yang hitung-hitungan sama iki ngene, pokoknya mikirnya buat keluar duit itu 70 lipat. Nggih, mikir iki dawa banget untuk ngasih orang. Nggih, itu nggak akan bawa perubahan banyak untuk umat. Nggih, makanya langsung diganti sama Nabi, bal sayyidukum Amr bin Jamuh. Nggih, ini lengser aja ini, Jad bin Qais ini pergi aja, diganti dengan salah seorang sahabat Ansor yang lainnya. Nggih, makanya kita harus minta sama Allah Ta'ala dihindarkan dari penyakit bakhil. Nggih, caranya ngobati gimana? Nggih, caranya ngobati gimana? Ya sedekah. Nggih, awal dari sedekah kita yang harus kita lakukan apa? Zakat. Nggih. Jadi pertama kali kalau mau belajar yang namanya sedekah biar nggak kena penyakit bakhil, apalagi sampai syuh, nggih, wa may yuqa syuhha nafsih, nggih. Katanya Allah Taala, barang siapa yang menghindarkan diri dari penyakit syuh, faulaika humul muflihun. Ini orang-orang sukses yang semacam ini. Syuh ini apa? Syuh itu lebih parah daripada bakhil. Nggih. Jadi medit melirit. Jadi kalau bodoh itu ada bodoh murakkab, ini bakhil syuh itu bakhil murakkab. Nggih, ping pindone. Nggih, kalau orang bakhil, nggih, kalau orang pelit, biasanya buat orang lain pelit, buat dirinya sendiri nggak pelit. Nah, ini orang bakhil. Nggih, buat orang lain dia mitet, nggih, istilahnya nggak terlalu gampang. Nggih, tapi untuk dirinya sendiri loman. Buat beli baju, buat beli perabot rumah, buat beli itu dia nggak eman. Nggih, tapi kalau syuh ini tambah parah. Buat diri sendiri juga pelit. Nggih, buat diri sendiri tinggi mangan, hitung-hitungan. Aku panggah mangan daging ae. Wes kangkung ae. Nggih. Kangkung bendino. Nggih, kalau zaman susah makannya kangkung sampai wis sukses mangane kangkung, ada yang salah tuh di situ. Nggih. Jadi wa may yuqa syuhha nafsih. Nggih. Jadi katanya Allah Taala ini harus dihindari. Nggih. Cara treatment awalnya itu tadi zakat. Karena dengan zakat itu kita pertama diajari sama Allah Taala untuk mengelola harta. Nggih. Dalam kurun waktu 1 tahun itu kita dituntut untuk tahu persis posisi harta kita ini di mana. Harta kita yang aman ini seberapa? Yang memang benar-benar punya kita ini seberapa? Kalau ternyata setelah dihitung kok di atas nisab, di atas 84 gram emas, kalau dirupiahkan mungkin sekarang sekitar 150-an juta, kalau udah punya uang segitu ngendap setahun, berarti sudah waktunya untuk keluar. Berapa keluarnya? 2,5%. Dan kalau sudah keluar 2,5%, kita juga bisa nakar diri. Oh, berarti 2,5% dari 150 juta itu adalah uang yang enteng buat saya, uang yang sedikit buat saya. Buat orang lain mungkin banyak, tapi buat saya itu sedikit karena cuma 2,5% dari harta saya. Nanti setelah hartanya 150 juta naik jadi 200, dikeluarkan lagi 2,5%-nya 5 juta. 5 juta ini titik. Nanti naik lagi jadi 500 juta uangnya, dia keluar berapa? 10 juta. 10 juta itu dikit. Nanti sampai jadi 1 M, keluar berapa? 25 juta. 25 juta itu sedikit buat orang yang punya duit 1 M. Jadi akhirnya bisa nakar diri. Oh, aku orang semacam saya pantas kalau pakai motor kayak gini, pantas kalau punya mobil semacam ini, pantas kalau punya pakai baju semacam ini. Jadi untuk dirinya sendiri dia mengapresiasi, juga berbuat untuk orang lain. Ini yang jadi diajari sama Allah Ta'ala manajemen diri, manajemen harta. Karena banyak orang kerja nggak ngerti duit piro. Gak ngerti harta amannya ini berapa, gak ngerti yang diutang sama orang ini berapa, yang aman buat dirinya sendiri berapa, gak ngerti dia. Akhirnya gak tahu juga keluarnya zakat harusnya seberapa. Akhirnya apa? Kocar kacir. Kalau sudah administrasinya buruk, dikemplang orang dia gak ngerasa.
di plekoto sama bawahannya dia nggak ngerasa. Dicolong 1 juta, 1 juta, 1 juta, nggak terasa Bu. Kenapa? Karena nggak ada kerapian di dalam manajemen keuangannya dia. Tapi Allah Ta'ala dengan zakat ini kita yang dijaga sama zakat. Allah Ta'ala butuh sama sedekahnya kita? Enggak butuh Bu, enggak butuh sama zakatnya kita yang butuh dengan adanya zakat. Jadi ngobati macam-macam. Zakat ini ngobati segala aspek kehidupan kita. Benerin cara pandang kita, benerin keuangan kita, benerin cara hidup kita, benerin cara kita berjuang untuk umat. Cara kita untuk berjuang sama umat, kamu kalau sekian ini aman. Kalau lebih dari itu resiko ditanggung sendiri istilahnya. Saya maunya enggak 2,5, saya maunya 10%. Silahkan. Saya maunya 20%. Sakarepmu. Terserah. Tapi yang diminta sama Allah Ta'ala hanya 2,5%. Nah, jadi seperti itu. Mari kita bahas tentang zakat mal, zakat harta. Zakat harta. Jadi syarat umumnya itu cuma 2. Syarat umumnya untuk melaksanakan zakat 2 patokannya. Yang pertama adalah adanya haul. Jadi dana itu mengendap selama 1 tahun. Dana itu, dana yang kita punya itu apa aja yang dihitung? Uang di bank terhitung. Uang di bank terhitung. Setelah itu juga emas-emasan yang nggak dipakai, bukan emas-emasan, emas tenanan, emas, uang istilahnya emas, nah itu juga termasuk dihitung. Setelah itu juga barang-barang yang memang di situ diputar untuk perdagangan. Misalkan ada orang jualan tanah, punya aset tanah 5 misalkan gitu, 5 punya 5 aset tanah. Setelah itu dia bilang, ya Allah, yang 4 ini kalau ada yang nawar tak jual, yang 1 ini nanti buat anak pertama saya misalkan. Berarti yang mana yang dihitung zakat? Yang 4 rumah. Yang 4 tanah itu dihitung, yang 1 tanah enggak dihitung. Nah, punya mobil berapa? 10 misalkan. Saya digawe siji, yang dipakai kemana-mana 1 atau 2 misalkan. Jadi punya mobil 10, 2-nya dipakai. Yang 8 dikatakan, ya Allah, kalau ada orang yang towo mobil-mobil saya ini tak jual, tak lepas. Berarti apa? Jadi barang dagangan. Kalau enggak sudah 10 kabeh digawe sembarang, enggak apa-apa, enggak masuk dana zakat. Kalau itu niatnya dia beli-beli, jadi menjelang haul, dilihat duitnya di bank, ditukok-tukok nih, beli tanah, beli mobil, boleh apa enggak? Boleh, terserah dia, terserah dia. Tapi istilahnya kalau dia melakukan itu untuk hilah, hilah itu kayak nyari jalan keluar, gimana caranya biar zakatnya ini sedikit, biar zakatnya ini sedikit. Sekali lagi, Allah Ta'ala nggak butuh sama zakat kita. Allah Ta'ala nggak butuh sama. Ketika kita melakukan hal tersebut, kita keluar dari syariat ini, istilahnya dari aturan syariat ini kita aman. Tapi siapa yang bakalan aman dari catatan mungkar nakir? Jadi terserah kalau mau melakukan hal yang semacam itu nggak apa-apa, nggak ada yang menyalahkan. Itu termasuk hilah, termasuk istilahnya melakukan sesuatu yang nggak melanggar syariat dan untuk keluar dari kewajiban yang lainnya. Terserah dia. Sama kayak orang puasa, etok-etok loro, habis itu buka, habis itu dia berbuka. Terserah dia kan. Orang kasat, dia tahu-tahu ke dokter, habis itu bilang sama dokternya, dok, saya diinfus saja, saya pengen sakit, saya pengen nggak puasa. Terserah dia. Terus gimana puasanya ini tadi gimana? Ya sudah, tanggungannya dia. Tanggungannya dia yang melakukan hal tersebut. Tapi secara kasat mata orang melihat, orang ini sakit. Nggak ada yang akan nyalahkan dia. Tapi siapa yang bakalan keluar dari caranya Allah Ta'ala di dalam menuntut hamba tersebut. Begitu juga dengan zakat. Nah, jadi mana yang diperdagangkan itu masuk di dalam hitungan zakat. Masuk dalam hitungan zakat. Harganya gimana? Harganya disesuaikan dengan harga pasaran di daerah itu. Jadi tanah, pasarannya tanah di sekitar sini misalkan 50 juta, sudah dikalikan. Mobil merek ini harganya sekitar sekian. Nah, dihitung. Nanti dihitung semua keseluruhan, dikurangi utang, dikurangi orang yang ngutang sama dia. Ya, misalkan uangnya dia ada di orang ini sekian, dikurangi itu, nanti totalnya berapa? 2,5%-nya itu namanya zakat harta.
Jadi butuh haul sama butuh nisab. Kalau di atas nisab berarti dikeluarkan, kalau di bawah nisab maka nggak perlu untuk dikeluarkan, nggak wajib bagi dia untuk mengeluarkan. Kalau tetap pengen mengeluarkan nggak apa-apa, tapi bukan zakat, tapi namanya adalah sedekah. Jadi kalau misalkan ada orang, ternyata dihitung harta saya 100 juta misalkan, harta saya 100 juta, gimana, wajib zakat apa enggak? Enggak wajib, enggak wajib. Terus misalkan tapi saya pengen sedekah 2.500.000, saya pengen sedekah 2.500.000, gimana? Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi tidak ada kewajiban bagi orang tersebut. Dan 2.500.000 ini terserah mau dikasihkan siapa. Enggak wajib ke 8 asnaf. Enggak wajib kepada 8 orang yang ditentukan sama Allah Ta'ala sebagai penerimanya. Wes 2,5 juta tak hadiah nih bapakku misalkan, tak hadiahkan ibuku, tak hadiahkan ponaanku, nah nggak apa-apa, karena belum ada kewajiban zakat bagi hamba tersebut. Ketika hartanya masih di bawah nisab. Tapi kalau sudah di atas nisab, ini hukumnya adalah wajib. Nah, jadi itu patokannya cuma 2 itu. Nanti sebenarnya macam-macam sendiri kan, jadi harta rikas sendiri, harta tambang sendiri, harta peternakan sendiri, harta nanti cara model di dalam zakatnya pun sebenarnya berbeda-beda. Kalau pertanian dari hasil taninya, kalau dari peternakan ya dari hasil ternak ini tadi. Jadi punya kambing sekian keluar kambing 1, dari unta sekian keluarnya unta sekian, mata niku. Jadi ada aturannya sendiri. Tapi kita langsung loncat aja ke zakatul fitr, ke tentang zakat fitrah yang kita Ramadan ini pastinya akan melaksanakannya. Jadi kalau yang tadi kita dinamakan dengan zakatul mal, zakat harta, nah sekarang ada lagi namanya zakat fitrah. Nah, jadi kewajiban zakat itu 2 macam ini tadi, zakat harta sama zakat fitrah. Zakat fitrah ini juga dinamakan zakatul badan, zakat untuk badan kita. Selama ruh kita ini masih nyambung sama badan, nah di situ kena kewajiban zakat fitrah. Wa sumiyat bidzalika annaha tajibu inda fitrin nas min shaumi ramadan wa tusammal fitrah bi ma'nal khilqah. Nah, kenapa kok dinamakan zakat fitrah? Karena dilakukannya menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi karena dilakukannya di bulan Ramadan, inda fitrin nas, ketika orang-orang ini menjelang terjadi yang namanya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Dan fitrah sendiri artinya adalah al-khilqah. Khilqah itu ciptaan. Jadi zakat jiwa, zakat badan. Nah, itu namanya zakat fitrah. Juga dikatakan di dalam hadis zakatul fitri tuhratun lisaim minar rafath. Katanya Nabi Muhammad, zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang yang puasa minar rafath, dari kotoran-kotoran dirinya. Jadi ada kotoran-kotoran yang nggak bisa keluar dari kita kecuali kalau kita melaksanakan zakat. Wa tu'matun lil fuqara wal masakin, dan dengan kotoran harta tersebut bisa ngasih makan orang fakir, orang miskin. Dan ini juga manfaatnya, zakat ini adalah bangun persatuan antara mujtama, antara kelompok manusia. Jadi dengan adanya zakat itu kita otomatis dituntut sama Allah Ta'ala untuk serawung sama orang-orang sekitar kita. Orang kaya yang ada di satu daerah, kalau mau bayar zakat otomatis kan nyari tahu, sopo tonggo-tonggoku sing gak duwe sopo, orang-orang sekitar saya yang berhak untuk dikasih siapa aja, ini nanti harta tak kasihkan siapa aja ya. Akhirnya apa? Dan jenengan tahu, gak ada sesuatu yang bisa ngobati sakit hatinya orang nggak punya ketika ngelihat orang punya. Orang nggak punya ngelihat orang punya itu kan, walaupun dia nggak niat sakit hati, tapi ada sesuatu yang seringkali masuk begitu saja, rasa-rasa nggak enak yang masuk. Delok tanggone tuku TV, aku ra duwe TV.
delok tanggane tuku motor, aku motorku panggah ngono ae. Nggih, ngelihat tetangganya beli ini beli itu padahal dia untuk makan aja sulit. Nggih, itu walaupun dia nggak pengen sakit hati, nggih, walaupun misalkan dia dikasih sama Allah Ta'ala hati yang bersih, tapi ada sesuatu yang masuk. Nggih, dan itu nggak bisa sembuh, rasa itu nggak bisa sembuh kecuali kalau misalkan dia dikasih sesuatu. Nggih, nggak bisa sembuh kecuali kalau orang kaya ini ngasih sesuatu kepada orang tersebut. Nggih, dimulai dari zakat fitrah ditambahi dengan zakat mal. Nggih, jadi istilahnya apa? Ikut nyicipi senangnya orang yang punya, ikut nyicipi hartanya orang yang berpunya, dan itu kelihatan mata. Nggih, kalau orang kita bilangnya hak mata. Nggih, hak mata. Kalau jenengan lagi misalkan di sini, nggih, kita lagi nggak puasa, saya datang ujuk-ujuk bawa roti tar misalkan, semuanya ngelihat, nggih. Kan terlalu egois kalau saya, Bu, ini roti saya bawa tak makan sendiri loh ya, saya nggak mau bagi-bagi sama jenengan. Nggih. Kan yusadahi piye, ngoten kan? Nah, itu namanya hak mata. Nggih, itu namanya hak mata. Ketika jenengan punya sesuatu, nggih, ketika jenengan punya sesuatu, ada orang melihat, ada orang melihat. Ini secara nggak langsung ada sesuatu juga yang masuk ke dalam hati mereka, dan itu bisanya diobati dengan cara berbagi. Makanya salah satu hal yang diajarkan sama Nabi atau yang dilakukan Nabi ketika pertama kali orang Mekah ini hijrah ke Madinah, yang dilakukan sama Nabi ta'aluf bainahum. Jadi orang Mekah disaudarakan dengan orang Madinah. Biar apa? Biar mereka bisa langsung rasuk di situ. Biar mereka yang nggak punya rumah ngerasa punya rumah. Mereka yang nggak punya tempat tinggal ngerasa punya tempat tinggal. Mereka yang kehilangan saudaranya ngerasa punya saudara baru di situ. Nah itu nggak bisa. Nah ketika semakin erat hubungan, semakin baik jalinan dari komunitas tersebut. Semakin kita mengabaikan hal itu, wong duitku, sing kerja aku, yang punya jeripaya aku mau beli apa-apa terserah saya dong. Nggak ada kaitannya sama mereka bantuin saya juga enggak misalkan. Nah, jadi orang pekerja ini ngomong seperti itu. Nah, ini tinggal tunggu aja. Kalau misal istilahnya gampangnya gini, dia nggak mungkin disenangi sama orang sekitar. Orang tersebut nggak mungkin bisa serawung dengan baik dengan orang-orang sekitar tersebut. Jadi obatnya mek zakat. Nggak ada yang lainnya. Nggak bisa. Jenengan mek dikei kalimat-kalimat penghibur. Di motornya teko, Bu, motor baru. Doakan ya, muga-muga nggak baik-baik saja. Itu nggak bisa. Nah, jadi zakatul fitr, ya, tu'matun lil fuqara wal masakin, ngasih makan orang fakir, ngasih makan orang miskin. Wa hukmuha wajibah bil ijma'. Sekali lagi, zakat ini, dua zakat ini hukumnya wajib bil ijma'. Bil Quran, bil hadis, wa bil ijma'. Di dalam Al-Quran diwajibkan, di dalam hadis diwajibkan. Para ulama semuanya sepakat mengatakan kalau zakat ini hukumnya wajib. Kapan melakukannya? Kapan bisa keluar? Kalau untuk zakat fitrah ini bisa dikeluarkannya mulai dari awal Ramadan. Mulai dari awal Ramadan itu masuk waktu jawaz. Waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat sampai kapan? Sampai hari raya Idul Fitri. Sampai hari raya Idul Fitri. Terakhir waktunya adalah ghurubus syams, terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Itu waktu terakhir untuk melaksanakan zakat fitrah. Tapi makruh, bahkan bisa makruh hukumnya kalau diakhirkan sampai setelah sholat Idul Fitri, kalau tanpa hajat. Kalau ada hajatnya nggak apa-apa. Jadi misalkan jenengan pengen bayar zakat fitrah diberikan kepada saudara, tapi dia baru datang setelah sholat Id misalkan. Saya nungguin sahabat saya dari Surabaya datangnya jam berapa? Setelah sholat Id. Dia orangnya benar-benar nggak punya, dan saya pengen benar-benar doa zakat fitrah saya tak kasihkan ke orang tersebut. Nah kalau seperti itu hilang kemakruhannya. Tapi kayaknya hampir nggak ada orang seperti itu. Jadi paling enggak waktu terakhirnya itu sambil kita berjalan untuk sholat Id. Jadi sebelum sholat Id, setelah subuh, sebelum sholat Id itu waktu terakhir yang nggak ada kemakruhan di dalamnya ketika kita mengeluarkan zakat fitrah.
Tapi boleh diawalkan mulai awal Ramadan. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 10, tanggal 15, tanggal 20. Nah, sampai sekarang ini masih ada kesempatan kita untuk bayar zakat fitrah. Untuk siapa kewajibannya ini? Kewajibannya untuk setiap manusia yang setiap umat muslim yang ketemu Ramadan sekaligus Idul Fitri. Buat orang yang ketemu Ramadan sekaligus Idul Fitri. Jadi misalkan ada bayi lahir, misalkan ada bayi lahir, azan maghrib kurang 5 menit dia lahir. Berarti kan ketemu Ramadan. Setelah itu, setelah maghrib, berarti kan sudah masuk 1 Syawal. Masuk satu Syawal. Jadi bayi ini berarti ketemu sama Ramadan, ketemu juga dengan 1 Syawal. Setelah itu misalkan lahir dia lahir habis maghrib 5 menit meninggal dunia. Jadi 5 menit sebelum maghrib lahir, 5 menit setelah azan maghrib meninggal dunia. Gimana ini bayi ini? Wajib zakat apa enggak? Wajib. Karena ketemu Ramadan sekaligus ketemu sama Idul Fitri. Tapi kalau misalkan ada bayi lahir, bayinya ini lahir setelah maghrib, setelah maghrib hari raya Idul Fitri, gimana? Wajib zakat apa enggak? Karena dia cuman ketemu 1 Syawal, tapi enggak ketemu sama Ramadan. Jadi semua muslim, mau itu kecil, dewasa, tua, muda, punya nggak punya ini nanti ada kriterianya. Jadi orang punya atau orang nggak punya, yang dimana yang dimaksud di dalam Idul Fitri nanti ada kriterianya sendiri. Maka wajib untuk dizakati dengan zakat fitrah. Wajib dizakati dengan zakat fitrah. Dan orang yang bertanggung jawab, orang yang bertanggung jawab atas zakat fitrahnya seseorang, itu adalah laki-laki beserta dengan orang-orang yang dia tanggung nafkahnya. Orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi misalkan ada laki-laki, ada seorang bapak-bapak punya istri, punya anak, punya orang tua, punya pembantu, punya pembantu di rumah. Terus misalkan dia ngangkat anak, ngadopsi anak, tinggal di rumahnya, maka semua orang yang ada di sekitarnya ini tadi, yang sehari-hari dia nafkahi, maka wajib juga dibayarkan zakat fitrahnya. Jadi pertama zakat fitrah itu kewajiban untuk dirinya dulu. Setelah itu kalau punya lebih buat istrinya, kalau punya lebih buat anaknya, kalau punya lebih buat orang tuanya, kalau punya lebih buat pembantunya, kalau punya lebih buat anak adopsinya. Nah, semuanya yang ada di tanggungan dia, kalau dia mampu untuk bayari semuanya, maka wajib bayari semuanya. Tapi kalau nggak mampu, itu tadi urutannya. Jadi saya kuatnya bayar 3, ya sudah, dia, istrinya, anaknya. Saya kuatnya bayar 5, dia, istrinya, anaknya, orang tuanya. Saya kuat bayar 10, semuanya berarti dibayari zakat fitrahnya. Jadi kewajiban ini buat orang yang bertanggung jawab atas mereka-mereka yang dia nafkahi sehari-hari. Kalau misalkan istrinya kerja, pengen bayar zakat sendiri, gimana? Gak apa-apa. Tapi tetap harus izin suaminya, karena dia sekaya apapun tetap ada di bawah tanggungan suami. Jadi bisa dikatakan perempuan ini gak ada kewajiban sedekah, itu gak ada. Gak ada kewajiban nafkah, itu gak ada. Selalu kalau misalkan dia melakukan sesuatu berbagi, itu min babis sunnah, selalu dari pintu kesunnahan, bukan pintu kewajiban. Yang wajib itu selalu laki-laki. Zakat fitrah yang wajib laki-laki. Zakat harta yang wajib laki-laki. Tapi kalau perempuan dia ngelola pekerjaannya sendiri, ada kewajiban juga bagi dia untuk bayar zakat. Kalau kemarin zakat mal kan bahkan anak kecil kalau misalkan dia kaya raya tetap wajib zakat. Orang gila kalau misalkan dia kaya raya juga tetap wajib zakat. Jadi ini waktu wujub, waktu fadilah, waktu jawaz. Jadi wa yustaratu li wujuh an takuna fadilah amma yuhtaj ilaihi mimma yali. Jadi yang dimaksud dengan orang wajib bayar zakat ini, kriterianya gimana? Kriterianya wajib bayar zakat ini kalau dia itu di rumahnya ada mu'nah wa mu'natu man talzimu nafaqatuhu. Selama di malam hari raya itu
Mu'nahnya dia untuk besok itu aman, untuk dia dan yang dinafkahi ini aman. Mu'nah itu mencakup pakaian, makanan, tempat tinggal hari itu, untuk hari raya. Maka ketika tiga ini aman untuk dirinya, maka wajib bayar zakat fitrah. Misalkan dia ngontrak rumah, habisnya di malam hari raya, bisa nggak dia, ada nggak dia uang untuk nyewa buat besok? Oh ada. Makanan untuk besok ada nggak? Ada. Pakaian untuk besok ada nggak? Ada. Berarti sudah wajib zakat fitrah. Ada aman istilahnya. Jadi kalau misalkan untuk makan sekeluarga ini butuhnya 50.000, dia punya uang 50.000. Tempat tinggal aman, pakaian aman, berarti wajib untuk zakat fitrah. Mu'nah tuh min deni walau ma'ajalan. Terus juga harta ini aman dari utang. Jadi bukan uang utangan. Saya punya uang tinggal 50.000. Utang bisa saya ketahui. 50.000, oh kontrakan saya aman, pakaian saya aman, tapi untuk makan besok ini tinggal 50.000 ini pun saya minjem teman saya. Berarti gimana? Nggak wajib zakat fitrah. Nggak wajib zakat fitrah. Menes berarti. Dan yang ketiga, milqatin wa manzilin yaliqani bih. Juga rumah itu aman juga untuk pembantunya. Jadi misalkan, tapi biasanya uang kontrak ada di batur. Jadi istilahnya untuk semua yang dinafkahi ini semuanya aman, berarti wajib zakat fitrah. Jadi gampangnya, pokoknya orang itu hidup dengan aman untuk hari besok, untuk hari besok, hari raya Idul Fitri itu, yang dipakai aman, yang ditinggali aman, yang dimakan aman, berarti sudah wajib zakat fitrah. Sudah wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Dan yang terakhir adalah qismus shadaqat, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta sedekah, untuk dapat harta zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin. Dan ini dua kelompok ini yang paling dianjurkan untuk diberi. Makanya ditaruh paling awal sama Allah Ta'ala. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Yang ketiga, wal amilina 'alaiha, amil zakat. Yang ngambil harta zakatnya orang dibagikan kepada yang berhak untuk menerima zakat tanpa bayaran. Kalau sudah dibayar berarti nggak boleh ngambil zakat. Yang keempat adalah wafir riqab, budak-budak. Nah ini zaman sekarang sudah nggak ada. Wafir riqab wal gharimin, orang yang banyak utang. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil, orang yang di jalannya Allah, maksudnya perang, ikut peperangan. Dan yang terakhir adalah mereka-mereka yang kehabisan bekal. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah orang fakir. Apa bedanya orang fakir sama orang miskin? Biasanya kan digabung fakir miskin, fakir miskin. Tapi dua kelompok ini beda. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Fakir ini gimana? Fakir ini adalah orang yang nggak punya pekerjaan sama sekali, atau punya pekerjaan tapi penghasilannya ini di bawah 50% dari kebutuhan. Di bawah 50% dari kebutuhan. Jadi misalkan dia, istrinya sama anaknya satu, misalkan gitu Untuk hidup ini misalkan sehari itu saya punya uang 50.000, insya Allah cukup. Untuk makan bertiga ini 50.000, buat makan sekali insya Allah cukup. Tapi ternyata penghasilannya dia sehari-hari itu cuma 25.000. Jadi kebutuhannya 50.000, dia penghasilannya 25.000 atau ke bawah. Malah 10.000 atau 5.000. Nah ini berarti apa? Fakir. Orang ini tergolong golongan fakir. Nah itu golongan pertama. Kalau miskin gimana? Kalau miskin itu punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi penghasilannya ini masih di bawah dari kebutuhannya dia. Jadi misalkan kebutuhannya dia 50.000, penghasilannya dia 45.000, kurang 5.000 cukup.
Nggih. Tapi ternyata penghasilannya dia itu 45.000. Berarti gimana? Nggih, orang ini golongannya apa? Golongan miskin. Nggih. Jadi di bawah kebutuhannya itu masih tetap di atasnya penghasilan orang tersebut. Oke, dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari penghasilan sehari-hari. Oke, kerjaannya dia apa? Mayoritas dia penghasilannya ini berapa? Ini kalau seperti itu masih kurang dari kebutuhannya, maka berarti dia masuk golongan fakir miskin. Dia fakir atau miskin. Nah, orang semacam itu boleh dikasih harta zakat. Oke, boleh diberi zakat. Lalu yang ketiga adalah wafir riqab, wal mu'allafati qulubuhum, bukan. Nas lil fuqara amilina 'alaiha, amilina 'alaiha, amil zakat. Wa yusamma sa'i wa huwa alladhi yasta'milu al-hakim fi akhdhi zakawat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Siapa ini? Orang yang namanya amil zakat ini adalah yang berusaha untuk mengumpulkan harta zakat, setelah itu bagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Fayu'ta minaz zakah wa in kana ghaniyan. Nah, orang yang kerja semacam ini boleh dikasih harta zakat meskipun dia orang kaya. Meskipun dia orang kaya boleh menerima zakat. Hadza illam yaj'alahul hakim ujratan min baitil mal. Ini kalau nggak ada upah dari pemerintah atau lembaga terkhusus. Jadi misalkan Al-Fatah bikin gerakan, bikin gerakan pengumpulan dana zakat sekaligus pembagian dana zakat. Pembagian dana zakat. Berapa ini orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab ini berapa? Misalkan 5 orang, 5 orang ditunjuk, fulan, ditunjuk. Kamu bagian ngelobi orang-orang, misalkan door to door, datengin, ayo Mbak silahkan bayar zakat lewat saya, bisa nanti dikasih kwitansi, dikasihkan berasnya ataupun juga duitnya. Ngumpulkan, kamu bagian sini, kamu bagian sini, kamu bagian sini. 5 orang ini bagi tugas. Jadi misalkan yang satu ke bagian Patian Utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur. Satu lagi bagian nampung, yang bagian data dari sini laporannya, ngerapikan laporan dan lain sebagainya. Karena kalau sudah nyangkut harta umat, hartanya orang banyak, transparansi itu wajib, Bu. Nggak boleh istilahnya diem-dieman, itu nggak boleh. Berapa dapatnya harta zakat, siapa aja yang menerima, itu harus jelas. Kudu enek datanya. Masuknya 100 dibaginya ya harus 100. Masuknya 300 ya yang keluar juga harus 300. Per orang ini nggak boleh double. Nggak boleh double. Orang ini dikasihnya liane dikasih satu porsi, yang ini dikasihnya 5 porsi. Nggak olah. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus transparansi itu. Kalau perlu dikasih papan pengumuman. Dana zakat dari fulan. Ini yang ngasih. Nah, ini yang bukan untuk riak, bukan untuk apa, tapi laporan, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada umat. Nah, nanti dari 5 orang ini tadi, setelah selesai, istilahnya setelah selesai bagi-bagikan, selesai tugasnya zakat ini tadi, dia boleh dapat 1 bagian dari zakat tersebut. Itu pun kalau nggak ada ujroh dari Al-Fatah. Kalau Al-Fatah bilang, nah, kamu 5 orang tak tunjuk untuk bagikan, nanti per orang dapat 200.000, berarti tidak boleh ngambil zakat. Tapi kalau misalkan mereka sukarela untuk membagikan, untuk ngambil, maka boleh 1 orang itu ngambil 1 jatah zakat itu boleh. Boleh ngambil jatah, walaupun orang kaya. Pak Trimo Dewi misalkan. Bagikan, boleh ngambil zakat, boleh, tapi ya itu tadi, tapi istilahnya tidak ada bagian dari masjid. Tapi kalau masjid sudah punya, ini nanti buat yang kerja jadi amil dapat sekian atau dapat sarung, dapat koko, dapat ini, berarti tidak boleh. Nggak boleh ada ujroh, nggak boleh ada ujroh itu bayaran, nggak boleh ada bayaran untuk orang yang bayar itu tadi. Hada ilm yaj'alul hakim ujrah min baitil mal wa illa fala yuqta. Kalau udah ada maka nggak dikasih. Yang keempat, mu'allafatu qulubuhum. Orang yang baru masuk Islam. Dan orang yang namanya baru itu, Bu, nggak selamanya.
Nggih. Ada orang masuk Islamnya 20 tahun yang lalu. Saya mu'alaf. Nggih. Berapa? 20 tahun yang lalu. Panggah mu'alaf. Panggah baru masuk Islam aja. Nggih. Mu'alaf ini yang baru, yang memang benar-benar jadidul ahad bil Islam, baru masuk Islam. Seminggu kah, sebulan kah, setengah tahun kah, setahun kah? Nggih. Tergantung sama kondisi dirinya dan tergantung sama lingkungannya. Nggih. Mu'alaf ini nanti yang tergantung berapa lama dia tetap jadi mu'alaf ini, yang tergantung dirinya, dirinya karpe diri untuk belajar Islam. Setelah itu lingkungannya dia, lingkungannya dia, kalau dia punya lingkungan yang baik, punya komunitas yang baik, masuk serawung sama orang-orang yang nyari ilmu, nah nanti cepet istilahnya move on dari mu'alaf ini cepet. Jadi lepas dari kalimat mu'allafatu qulubuhum itu cepat. Tapi kalau enggak ya selamanya jadi mu'allaf. Sholatnya panggah keter, panggah enggak jilbaban, panggah enggak ngerti-ngerti. Nah ini jadi mu'allaf terus sampai bertahun-tahun. Nah tapi sebenarnya kalau mau belajar Islam itu kan gampang, sebulan aja jangan selesai sebenarnya belajar Islam. Pokoknya iso sholat, pokoknya bisa sholat. Ramadan juga nggak ada hal-hal terlalu banyak yang perlu untuk dipelajari. Pokoknya sholat aja sudah beres hidupnya dia. Nah nanti pelan-pelan untuk konsep-konsep ketuhanan dan lain sebagainya pelan-pelan. Makanya bergantung sama hal-hal tersebut. Mu'alafatu qulubuhum bahwa jadi boleh diambilkan orang-orang semacam ini. Kalau misalkan kita butuh dana, kayak misalkan ada orang mau bikin rumah mu'alaf atau Islamic Center, di situ ada bagian khusus untuk nangani para mu'alaf. Orang masuk Islam dikasih mukena, orang masuk Islam dikasih sajadah, orang masuk Islam dicarikan guru ngaji, orang masuk Islam dibawa ke komunitas untuk biar dia lebih bisa memperdalami agama Islam. Karena orang mu'alaf ini kan rata-rata backgroundnya istilahnya dia ada gesekan sama keluarganya. Banyak yang dibuang sama keluarganya, banyak yang diambil hartanya, disita. Nah, dia mulai hidup lagi dari nol. Nah, ini gimana caranya buat nyokong ini? Boleh nggak diambilkan dana zakat untuk mereka? Boleh. Boleh dikasih dana zakat untuk support mereka sampai jadi orang muslim yang kafah, untuk jadi orang Islam yang benar. Jadi mu'allafatu qulubuhum ini boleh dipakai. Jadi dana zakat diberikan ke orang mu'allaf boleh. Yang kelima, wafir riqab. Wafir riqab ini namanya kalau zaman dulu namanya budak mukatab. Budak mukatab itu seorang budak yang mengajukan kepada tuannya untuk minta dimerdekakan. Nanti tuannya mensyaratkan sesuatu kepada budak tersebut. Kalau misalkan dia bisa menyelesaikan, maka bebas jadi orang merdeka. Tapi kalau belum bebas, kalau belum bisa bayar, maka dia tetap jadi budak. Nah ini misalkan dia tuannya, jadi budak ini minta merdeka. Tuannya bilang gini, kamu boleh merdeka dengan syarat kamu ngasih saya uang 100 juta. Setelah itu dia kerja, kumpul uang 50 juta. Kekumpul uang 50 juta. Masih kurang 50 juta. Boleh dia misalkan datang ke masjid-masjid dan datang ke komunitas-komunitas Islam minta dibantu untuk memerdekakan diri, boleh. Diambilkan dana zakat 5 juta sampai ke kumpul 100 juta. Setelah itu diberikan kepada tuannya, merdeka dia. Nah ini namanya budak mukatab. Salah satu contohnya di zaman Nabi, jangan mesti kenal, ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, kalau orang dengar nama Salman ini kan mesti sing kebayang ganteng. Sayyidina Salman itu juga kayak gitu, Bu. Orangnya tinggi, besar, putih, ganteng. Tapi ketemu Nabi Muhammad sudah usia 60 tahun lebih. Jadi sudah sepuh, itu pun masih kelihatan ganteng. Beliau terkenal ketika perang Khandaq. Ketika beliau ngasih ide sama Nabi, ya Rasul, saya dulu ketika di Persia pernah melihat pemerintah saya itu ketika diserang sama musuh, mereka bikin parit yang besar di seluruh daerah. Jadi parit yang besar nanti jadi musuh ini nggak bisa melewati parit tersebut. Mereka loncat bakalan jatuh ke parit.
Saking bagusnya idenya Sayyidina Salman, orang-orang Mekah ini, orang-orang Mekah, orang Madinah, orang Ansor sama orang Muhajir ini mengatakan, orang Ansor bilang, Salman minna minal muhajir. Salman kan orang Persia asalnya, dia hijrah ke Madinah, berarti dia minal muhajirin. Dia masuk golongannya orang Muhajir. Orang Ansor nggak terima, enggak, wong Salman ini kalian belum datang, dia sudah ada di Madinah. Fahuwa minal Ansor, berarti dia orang Ansor. Dia orang rebutan. Enggak Ansor, enggak Muhajir, enggak Ansor. Akhirnya Rasulullah jadi penengah. Rasulullah mengatakan, la bal Salman minna ahlal bait. Enggak, Salman keluarga saya. Bukan orang Ansor, bukan orang Muhajir, dia keluarga saya. Waktu itu beliau masih jadi budak. Waktu itu beliau masih jadi budak. Tuannya orang Yahudi, tuannya orang Yahudi. Setelah itu beliau sudah masuk Islam, nanya sama Rasul, ya Rasul, saya pengen merdekakan diri saya. Silahkan ajukan sama tuanmu. Beliau maju ke orang Yahudi ini, orang Yahudinya nggak pengen ngelepasin Salman. Kata tuannya, dia mengatakan, wahai Salman, kamu kalau pengen merdekakan diri, saya punya syarat. Syaratnya apa? Saya punya tanah lapang ini, saya punya kebun. Saya punya kebun. Saya juga menyediakan 100 bibit kurma di sini. Kalau kamu bisa nangani kebun ini, kamu tanam tahun ini dan bisa panen tahun ini juga, kamu merdeka. Padahal pohon kurma itu kayak pohon kelapa. Bertahun-tahun baru bisa berbuah. Maka ketika lapor lagi ke Nabi, ya Rasul, ini tuan saya ini nggak niat ngelepas saya. Dia nggak niat ngelepas saya. Bikin syarat nggak masuk akal. Bikin syarat nggak masuk akal. Apa syaratnya? Dia punya kebun kurma. Saya suruh nanam. Tahun ini ditanam, tahun ini juga harus panen. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, ya sudah, bawa aku ke situ. Bawa aku ke ladang itu tadi. Datang Rasulullah ke situ, bawa Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada. Katanya Nabi, saya yang bakalan nanam pohon kurma ini tadi, saya yang bakalan nanam dengan tangan saya. Jangan ada yang ikut-ikutan. Jangan ada yang melok nanam. Semuanya manut. Sampai nawa atau nanggih ya Rasul. Rasulullah bilang gitu, ya sudah, manut semuanya. Nanam 100 pohon. Katanya Sayyidina Umar, delok Rasulullah kayak gitu melas, keringetan, capek, dicuri pohonnya 1. Ditanam sama beliau. Jadi beliau nyari buat tempat pojok agak jauh, nggak kelihatan orang, beliau duduk tanah ditanam. Sampai akhirnya besoknya didatangi lagi sama Rasul sama rombongan ini tadi. Dilihat semua pohon itu sudah tumbuh segini. Jadi tumbuh segini, tunasnya itu jadi langsung naik, kecuali 1. Kabeh urip, semuanya tumbuh, yang 1 kok nggak tumbuh. Katanya Rasul lagi sopo iki yang kerok ini. Ini siapa ini yang bikin kayak gini, siapa? Katanya Sayyidina Umar, saya ya Rasul, saya mesane sama jenengan, masuk kerja dewe, duduk dewe, nanam sendiri ya Rasul, saya mau bantu 1 tok, dilalah orang waktu. Katanya Nabi, diambil itu yang nggak tumbuh tadi, diambil, dicabut, dibalik nih yang filhal, langsung tumbuh setara dengan yang lain. Saat itu juga. Setelah itu dikatakan, bulan itu mereka nanam, bulan tahun berikutnya di bulan yang sama sudah tumbuh, sudah bisa dipanen. Sudah tumbuh, sudah bisa dipanen. Itu pohon kurma yang sampai sekarang diperanakkan sama orang-orang Madinah yang terkenal dengan nama kurma ajwa. Jadi kurma ajwa itu peranakan, mungkin bukan yang asli dari ladangnya, tapi sudah dikembang-kembangkan. Tapi yang pasti itu asal muasalnya dari pohon kurma yang ditanam langsung pakai tangannya Nabi Muhammad SAW. Jadi ditawani wong kurma ajwa, Bu, jangan ditolak. Elek, sepet, walaupun tampilannya nggak menarik, tapi khasiatnya luar biasa. Itu kurma. Akhirnya merdeka Sayyidina Salman. Nah, ini namanya mukatab. Ini namanya budak mukatab. Ini semacam ini. Modelnya macam-macam. Sayyidina Bilal juga dimerdekakan. Dimerdekakan sama Sayyidina Abu Bakar. Zinniroh juga dimerdekakan sama Sayyidina. Banyak sahabat Nabi yang dimerdekakan dengan persyaratan dari tuannya. Nah, jadi tapi sudah nggak ada zaman sekarang perbudakan. Yang keenam al-gharim, wa huwa alladhi istadana li ghairi ma'siyah fa yu'ta min az-zakah. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini orang yang banyak utang.
dengan syarat utangnya dia bukan karena maksiat. Kalau utangnya karena maksiat nggak boleh diambilkan harta zakat. Kalau utangnya untuk kebaikan atau untuk kebutuhan sehari-hari, maka ini boleh diambilkan dana zakat. Tapi kalau enggak boleh. Bahkan di sini lebih spesifik dikatakan ada 4 golongan orang banyak utang yang boleh ditolong, itu 4 aja. Yang pertama, manistadana lidaf'i fitnatin baina mutanazi'in wa in kana ghaniyan. Yang pertama adalah kalau dia itu bikin menghindarkan fitnah dari dua kelompok, hanya bisa diselesaikan pakai uang, hanya bisa diselesaikan pakai harta, maka itu boleh diambilkan dana zakat. Jadi kalau orang punya istilahnya kena masalah misalkan, kena masalah di dalam misalkan ada orang dua tengkar masalah, ini punya saya, butuh penengah, yang mana penengahnya ini pakai duit. Jadi yang satunya ini harus selesainya itu pakai duit lah, istilahnya seperti itu. Maka boleh diambilkan dari dana zakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, man istadana li qura dhaifin aw bina'i masjid aw nahwi dzalika minal masalihil 'ammah wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin. Jadi juga boleh kalau misalkan ada orang dia itu ngelola suatu yayasan untuk kemaslahatan umat, yang karena dia ngelola dan dia orang nggak punya, akhirnya jadi banyak utang. Jadi misalkan orang punya pesantren, muridnya banyak, setiap hari harus ngasih makan murid-muridnya, padahal dana SPP dan lain sebagainya ini nggak cukup. Maka boleh kita ngasih harta zakat untuk personalnya yang banyak utang ini tadi. Bukan untuk pesantrennya, bangunan enggak, tapi untuk ngasih makan murid-muridnya. Atau misalkan ada orang bangun masjid, kekurangan dana, utang sama tukang besi, utang sama tukang semen, utang sama tukang banyak hal yang dia utang untuk bangun masjidnya ini tadi, maka boleh kita ngasih harta zakat untuk personal orangnya, bukan untuk masjidnya. Kalau untuk langsung ke masjid nggak boleh. Untuk langsung ke masjid nggak boleh. Tapi kalau untuk orangnya yang karena dia bangun ini dia jadi banyak utang, maka boleh. Kalau dia bangun nggak banyak utang berarti nggak boleh. Jadi misalkan orang kaya bangun masjid, dia bangun masjid jadi, istilahnya nggak kekurangan apa-apa, dikasih zakat boleh apa nggak boleh. Tapi kalau dia dulunya mungkin kaya, habis itu tahu-tahu ada masalah ekonomi, akhirnya dia bangkrut, padahal masjid ini tetap harus dibangun, akhirnya sampai utang-utang dia, utang-utang. Maka boleh ngambil harta zakat untuk orangnya, bukan untuk masjidnya. Untuk orangnya sebagai ghorim, bukan ke masjidnya. Kalau masjid nggak pernah jadi ghorim, pondok pesantren nggak jadi ghorim. Yang namanya ghorim itu orang, bukan bangunan atau pesantren, bukan. Jadi kalau misalkan jenengan melihat ada orang yang semacam itu dan memang benar-benar butuh, benar-benar tidak ditulungi, muasaknya banget, maka boleh ngambil harta zakat untuk diberikan orang tersebut, untuk orangnya, bukan untuk masjidnya. Yang kedua, lalu yang istadana li sarfi ala nafsi au iyaliha, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi orang banyak utang karena kebutuhannya, nggak iso bayar SPP anaknya, nggak iso tuku beras, nggak iso, itu lebih butuh lagi. Domin fayuta wa in kana mu'siran wa halatain wa kana al-madmun anhum mu'siran kadzalik. Domin, atau orang yang pasang badan untuk orang lain. Jadi misalkan dia punya sahabat di penjara, dia pasang badan, aku bakalan nebus kamu, gimana pun caranya, kamu akan aku tebus dari jadi misalkan dia didolimi, akhirnya difitnah, sampai masuk penjara, mantan lah istilahnya, dia pasang badan untuk temennya ini tadi, boleh, misalkan kita ngasih harta zakat buat nyelamatin temennya ini tadi, boleh. Pokoknya nggak tinggi koruptor, jangan sampai jadi pasang badan sama orang-orang yang korupsi. Itu namanya gharim. Tapi kalau dia melakukan jadi kalau misalkan utangnya itu untuk hal maksiat, maka nggak boleh ditolong. Kamu banyak utang kenapa? Pinjol misalkan. Saya kelilit pinjol karena banyak berjudi. Banyak berjudi itu jenengan kasih zakat, judi nek.
Nggih napa mboten? Nggih. Jadi orang banyak utang karena apa? Karena minum senengane ngombe atau kena narkoba ya. Dikasih harta zakat, ini pakai narkoba lagi. Nggih. Jadi mendingan orang-orang kayak gitu nggak punya uang. Nggih. Jadi lepas dari hal-hal haram semacam itu. Nggih. Jadi nggak boleh. Juga boleh untuk orang kita ngasih harta zakat untuk orang yang pernah tersentuh kewajiban haji. Nggih. Jadi misalkan dia dulu masih muda itu kerja sukses, umur 20-an itu sukses, tapi enggak budal-budal haji, enggak daftar-daftar haji. Ini kan banyak orang kayak gitu. Engko ae aku hajiku umur 40, nanti aja umur 50, nanti aja umur 60, nggih. Ternyata nggih karena dia enggak nata istilahnya enggak menyisihkan uangnya untuk haji, nggih enggak daftar haji. Akhirnya misalkan di usia 30 tahun dia bangkrut usahanya. Oke, jadi jatuh ekonominya. Berarti gimana? Orang ini dia sudah kena kewajiban haji. Ya, sudah kena kewajiban haji. Maka dia tetap kena kewajiban haji meskipun sudah jadi orang miskin. Ya, meskipun sudah jadi orang miskin. Orang seperti ini Bu, minta-minta aja boleh. Nih, jadi minta-minta istilahnya ngemis untuk bisa dipakai haji boleh, dan bahkan boleh diberi dari harta zakat. Boleh diberi dari harta zakat karena dia sudah pernah kena kewajiban haji tapi nggak cepat-cepat berangkat haji. Makanya kalau sudah punya uang, sudah mulai bisa mengumpulkan uang, itu pertama kali yang jenengan pikirkan haji dulu. Kalau sekarang haji terlalu jauh, ya umrah lah paling enggak. Umrah dulu. Karena orang ketika sudah kena, jadi umrah itu kan mungkin dananya sekitar berapa? 30 juta. Orang punya uang 30 juta berarti sudah wajib umrah. Orang punya uang kalau haji mungkin 60 juta, orang punya uang 60 juta berarti sudah tersentuh kewajiban haji. Paling enggak daftar. Paling enggak cepet-cepet daftar. Nah, jadi untuk menunjukkan kalau kita ini gugurkan kewajiban haji kita, boleh orang semacam ini dikasih harta zakat. Itu yang ke-6. Yang ke-7 fisabilillah. Fisabilillah ini semua ulama istilahnya ijma'nya ulama mengatakan wahumul huzzah. Huzzah itu para pejuang atau tentara perang. Tentara perang yang tidak terdaftar, mereka ini dapat gaji dari negara. Maka boleh dikasih harta zakat. Tapi kalau sudah dapat gaji, kayak di Indonesia gitu, misalkan dia sudah jadi polisi atau sudah jadi tentara, habis itu dikirim ke tempat konflik yang di situ perang antara orang Islam sama orang non Muslim, maka tidak boleh dikasih harta zakat. Tapi kalau misalkan dia nggak digaji, maka boleh dikasih harta zakat. Dan ini zaman sekarang banyak diselewengkan. Fisabilillah, guru-guru agama dikasih, guru-guru TPQ dikasih, guru-guru sekolah dikasih. Bukan sabilillah Bu, mereka bukan fisabilillah. Yang namanya fisabilillah itu cuman orang yang perang. Perang yang memang ngadep-ngadepan perang. Bukan orang-orang yang semacam itu. Kalau misalkan berarti nggak boleh ngasih ke guru-guru. Boleh, tapi dia harus masuk di dalam golongan yang lain. Entah itu fakir kah, entah itu miskin kah, entah itu amil atau yang lainnya boleh. Tapi kalau dari personalnya guru jenengan ngasih nggak boleh. Kayak saya punya guru TPQ, saya punya guru-guru TPQ itu luar biasa. Anaknya Yai Jalil jadi guru TPQ saya. Tangan kanannya kiainya Pondok Peta jadi guru TPQ saya. Orang kayak gini masa saya kasih uang zakat? Mobilnya Pajero. Jadi kemana-mana naik mobil, habis itu dia nanti liburan umroh lah, ke Mesir lah, mau dizakati. Tapi dia ngajar, dia minta izin sama saya, Ustazah saya tak berjuang di sini biar ilmu saya manfaat. Karena saya dulu pernah mondok di sini. Yang bisa saya kalau ngajar pagi, durasinya panjang, saya bisanya ngajar sore. Masa orang-orang kayak gini dikasih harta zakat? Nggak boleh. Jadi kalaupun misalkan jenengan mau ngasih ke guru-guru, lihat dulu ini orangnya orang kayak gimana. Orangnya mampu apa enggak? Ekonominya cukup apa enggak? Kalau cukup nggak boleh dikasih harta zakat. Ngasih hadiah nggak apa-apa. Ngasih hadiah nggak apa-apa. Tapi kalau harta zakat nggak boleh.
Jadi yang namanya sabilillah, fisabilillah itu hanya mereka-mereka yang berangkat perang secara fisik. Itu pun musuhnya harus orang kafir. Kalau musuhnya bukan orang kafir juga nggak boleh. Nih, musuhnya bukan orang kafir nggak boleh. Konfliknya antara suku misalkan nggak boleh. Konfliknya antara orang Madura sama orang Sampit, sama orang Dayak nggak boleh dikasih uang zakat. Ini tak modali, bantai orang Dayak nggak boleh, orang Dayak tak modali pakai uang zakat buat bantai orang Madura, nggak boleh. Jadi yang namanya sabilillah hanya orang-orang yang berangkat perang secara fisik. Ke Palestina, jangan boleh antarkan uang zakat ke Palestina boleh. Yang terakhir Ibnu Sabila. Ibnu Sabil ini wa wal musafir au munshi'us safar alladzi laisa ladaihi nafaqah tusilu ila biladi fa yu'ta min az-zakah wa in kana lahu mal fi biladi. Orang yang kehabisan bekal. Ini mungkin zaman dulu Zaman sekarang orang masih di tengah jalan bawa ATM, gitu. Nah, kalau orang dulu udah kehabisan bekal nggak bisa nyapu-nyapu. Kalau orang sekarang masih tetap bisa. Nah, ini mungkin hampir nggak ada. Tapi kalau misalkan jenengan ketemu sama orang semacam ini, boleh dikasih uang zakat. Ya, misalkan ada orang datang, saya orang Jakarta, saya orang Jakarta, saya pergi ke sini, ini mau pulang ke Jakarta. Di Jakarta saya punya duit, tapi di sini tadi saya kecolongan, kecopetan, dompet, ATM, semuanya hilang. Saya semua duit saya hilang. Saya minta tolong kasih saya uang untuk perjalanan ke Jakarta. Berapa butuhnya? Misalkan butuhnya untuk tiket kereta misalkan 300.000, segitu. Nah, 300.000 lah, 300.000 sama uang makannya misalkan 100.000. Nah, dikasih uang 400.000, dari uang zakatnya jenengan, boleh. Tapi nggak boleh lebih dari itu. Oh ya udah, tak kasih uang 1 juta, nggak boleh. Kalau misalkan dia orang di sana, dia orang kaya. Jadi boleh dikasih sekedar kebutuhannya dia untuk menyampaikan dia ke negerinya. Itu boleh diambil dari dana zakat. Tapi mungkin juga sudah sangat sulit lagi. Mungkin yang paling banyak di sekitaran kita ya orang fakir, orang miskin, sama gorib. Gorib mungkin ya. Kalau amil nggak tahu sih saya dunianya. Cuman kalau yang saya tahu di kampung dalam kayaknya kok berelaan. Jadi istilahnya ya mereka yang nggak ngambil melakukan itu dengan sukarela. Kalau memang dia orang nggak punya baru ngambil dari jatah zakat. Kalau yang kaya-kaya nggak ngambil dari dana zakat.